Pagi itu, kabut tipis menyelimuti perairan Teluk Air Manis, seolah menyembunyikan sesuatu yang selama ini tak ingin diketahui manusia. Seorang arkeolog muda bernama Raka, berusia 29 tahun, berjalan menyusuri pantai dengan langkah hati-hati. Ia bukan turis biasa, melainkan peneliti dari Jakarta yang sengaja datang ke Padang setelah menerima foto misterius dari nelayan lokal. Foto itu memperlihatkan bagian dari batu besar yang tampaknya tak hanya berbentuk manusia, tapi juga menunjukkan pola ukiran halus, mirip prasasti kuno. Raka menghentikan langkah ketika matanya menangkap batu itu di kejauhan. Batu Malin Kundang. Legenda itu sudah sangat dikenal. Tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu karena menolak mengakui ibunya. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Ada jejak-jejak baru di sekeliling batu, seperti bekas galian dangkal yang belum lama dilakukan. Seolah ada seseorang yang mencoba mencari sesuatu di sana, atau justru menyembunyikannya. Ia berjongkok, menyentuh permukaan batu yang dingin dan kasar. Tapi di sisi lain batu, yang menghadap ke semak-semak, ada ukiran tak biasa. Raka menyeka lumut yang menutupinya, dan matanya membelalak. Sebuah tulisan kuno, aksara Minangkabau lama, terpahat samar di sana. Ia segera memotret dan mengirimkan hasilnya ke temannya yang ahli epigrafi. Sementara ia menunggu balasan, seorang wanita tua yang mengenakan kerudung lusuh tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri lama tanpa suara, memperhatikan Raka. "Kau melihatnya, ya?" katanya pelan. Raka menoleh. "Maksud ibu?" "Ukiran itu. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya yang berniat tulus." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mak Ranti, satu dari sedikit orang yang masih tinggal di kampung tua dekat pantai. Ia mengatakan bahwa Batu Malin Kundang bukan sekadar legenda. Ia pernah menyaksikan sesuatu bertahun-tahun lalu. Sebuah kejadian aneh. Saat malam tiba dan petir menyambar laut 3 kali berturut-turut. Esok paginya, bagian bawah batu itu terbuka, memperlihatkan sesuatu yang langsung ditutup kembali oleh orang-orang tak dikenal. Sejak malam itu, banyak yang ingin bicara tapi mereka memilih diam, bisik Mak Ranti. Raka mendengarkan dengan saksama. Hawa di sekelilingnya terasa semakin dingin. Ia tahu, penelitiannya baru saja berubah dari sekadar penggalian ilmiah menjadi penyelaman pada misteri yang telah dikubur ratusan tahun. Dan semuanya bermula dari ukiran itu. Seketika, ponselnya bergetar. Pesan dari temannya masuk. "Raka, ini bukan sekadar ukiran biasa. Tulisannya menyebut nama seseorang dan tanggal. Ini bisa mengubah segalanya." Raka membaca ulang pesan dari temannya dengan tangan sedikit gemetar. Nama yang tertera dalam ukiran itu adalah Indrajaya, dan di bawahnya tertulis sebuah tanggal dalam sistem penanggalan kuno Minangkabau, yang jika dikonversi ke kalender Masehi, mengarah ke tahun 1511. Tepat di masa ketika banyak pelaut Nusantara mulai melakukan pelayaran jauh, bahkan ke tanah asing yang belum dikenal. Indrajaya, bukan nama Malin Kundang. Tapi apa hubungannya? Raka menatap batu itu lagi, mencoba menyusun kembali kepingan yang berantakan dalam pikirannya. Ia mengambil peralatan kecil dari tas dan mulai menyisir area di sekitar ukiran. Perlahan, ia menemukan lempengan logam pipih, separuh terkubur di tanah basah. Saat ia bersihkan, tampaklah ukiran yang sangat rumit, dengan lambang yang menyerupai layar kapal dan burung Garuda dengan paruh terbuka menghadap ke barat. Mak Ranti yang masih berdiri tak jauh darinya tiba-tiba berkata, "Itu milik kapal yang karam. Kapal yang membawa anak itu pulang." Tapi ia bukan sendiri saat kembali. Raka menatapnya dalam diam. Wanita tua itu berjalan mendekat. Matanya menatap lempengan logam yang sekarang bersinar redup di bawah sinar matahari pagi. Ia menunjuk bagian kecil di ujung logam itu, tempat di mana simbol lingkaran dengan 3 garis vertikal terukir jelas. Itu simbol kerajaan. Tapi bukan dari sini. Simbol itu milik negeri jauh di seberang lautan. Dulu kami menyebutnya tanah asing yang gemerlap. Cerita yang selama ini dianggap dongeng mulai berubah menjadi lebih dalam, lebih gelap. Raka merasa seperti menarik tirai yang menutup sejarah yang terlupakan.
Siapa sebenarnya Indrajaya? Apakah dia malin kundang dengan nama lain? Dan mengapa namanya seolah dihapus dari semua catatan? Malamnya, Raka kembali ke penginapan. Ia membuka laptop, mencocokkan nama Indrajaya dengan data sejarah pelaut Nusantara abad ke-16. Tidak ada hasil. Nama itu seperti menghilang, atau lebih tepatnya dihapus. Namun satu hal membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Ketika ia perbesar foto lempengan logam tadi, ia melihat ada coretan kecil di bagian bawah. Hampir tak terlihat. Namun setelah diedit kontrasnya, kata itu muncul dengan jelas. Kembali untuk menuntaskan janji. Apa janji itu? Dan kenapa harus dituntaskan? Di luar kamar, angin malam mulai bertiup kencang. Daun jendela bergetar pelan, seolah membawa bisikan dari masa lalu yang belum selesai. Keesokan harinya, Raka pergi ke arsip daerah Sumatera Barat untuk menggali lebih dalam soal nama Indrajaya. Ia bertemu dengan Pak Dirman, kepala arsip berusia 60-an yang dikenal sangat tertutup namun punya pengetahuan luas. Saat Raka menyebut nama itu, ekspresi Pak Dirman berubah drastis. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan satu map kusam dari lemari tua yang terkunci rapat. "Aku seharusnya tidak menunjukkan ini," bisik Pak Dirman. "Tapi kau harus lihat sendiri." Di dalam map itu, terdapat salinan peta laut kuno yang digambar tangan. Di pojoknya tertulis tahun 1511, sama dengan tanggal di ukiran batu. Tapi yang membuat Raka terpaku adalah garis rute pelayaran yang ditandai dengan tinta merah. Jalur itu berasal dari suatu titik di selatan Filipina, menuju ke barat Sumatera, lalu berhenti, tepat di Teluk Air Manis. Lebih mengejutkan lagi, di sudut kanan bawah peta itu terdapat catatan kecil, tertulis dalam aksara Latin yang sudah pudar. Kapal Indrajaya terakhir terlihat di malam badai, kembali membawa sesuatu yang tidak seharusnya ia bawa pulang. Pak Dirman menutup map itu dengan tergesa. Peta ini tidak pernah dipublikasikan. Orang-orang zaman dahulu menganggapnya penuh kutukan. Raka kembali ke lokasi batu di sore hari. Ia menggali lebih dalam di tempat ia menemukan lempengan logam kemarin. Setelah 1 jam, sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Ia perlahan membersihkannya, dan di bawah lapisan tanah, terdapat kayu kapal yang membatu, membentuk lengkungan lambung, dengan potongan ukiran halus yang masih terlihat. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, lalu mendengar suara pelan dari belakang. Mak Ranti berdiri di sana, membawa lentera kecil. Wajahnya terlihat lebih muram dari sebelumnya. "Kau menemukan sisa tubuhnya," katanya tanpa ekspresi. Tapi tubuh hanyalah pembuka. Yang menunggu lebih dalam adalah perjanjiannya. Seketika itu juga, tanah di sekitarnya bergetar halus. Air laut dari Teluk Air Manis mulai surut lebih cepat dari biasanya, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di kejauhan, suara gongplan terdengar 3 kali berturut-turut dari balik bukit. Raka menatap ke arah suara itu. Bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti telah membangunkan sesuatu yang tertidur sangat lama. Dan kini, jejak kapal yang hilang mulai membawa langkahnya ke arah yang lebih gelap dari sekadar legenda. Raka mengikuti suara gong yang datang dari arah bukit kecil di belakang Teluk Air Manis. Langkahnya berat karena tanah basah dan gelap mulai menelan cahaya senja. Di belakangnya, Mak Ranti berjalan perlahan, memegang lentera yang bergoyang di tiupan angin. Ia tak banyak bicara, seakan tahu bahwa suara sekecil apapun bisa membangunkan sesuatu dari masa lalu. Mereka tiba di sebuah batu besar berbentuk setengah lingkaran, tertutup lumut dan akar-akar pohon liar. Di permukaannya, terukir simbol yang sama seperti di lempengan logam, lambang layar kapal dan burung Garuda yang menatap barat. Raka menyentuhnya, dan secara mengejutkan, batu itu terasa hangat. Mak Ranti menunjuk bagian dasar batu. Disinilah perjanjiannya disegel. Dengan peralatan kecil, Raka menggali pelan di sisi batu itu, dan menemukan sebuah celah sempit berisi tabung bambu tua yang dililit kain berwarna merah pudar. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, tersimpan lembaran daun lontar yang telah menghitam. Tulisan di atasnya nyaris tak bisa dibaca, tapi sebagian masih bisa dikenali berkat bantuan alat pembaca spektrum ultraviolet yang Raka bawa.
Saat tulisan mulai tampak, Raka membacanya keras-keras. Aku, Indrajaya, anak dari tanah ini, kembali dari pelayaran dengan kebenaran yang tak boleh diungkap. Demi keselamatan ibu, desa, dan diriku, kutandatangani perjanjian ini dengan darah dan nama yang akan dilupakan. Raka berhenti membaca. Matanya terpaku pada bagian akhir kalimat. Nama yang akan dilupakan. Ia mulai menyadari bahwa Malin Kundang bukanlah nama asli, melainkan julukan. Nama sebenarnya, Indrajaya, sengaja dikubur oleh sejarah karena alasan yang jauh lebih besar dari sekadar kisah durhaka. Mak Ranti mengambil daun lontar itu dan menatapnya dalam waktu lama. Ia membawa pulang lebih dari emas dan rempah. Ia membawa pesan dari negeri asing, tentang sesuatu yang bahkan kerajaan di sini takut untuk menyebutnya. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dari arah laut, suara petir terdengar sekali. Lalu disusul yang kedua. Raka memandangi langit yang kini berubah kelabu. Ia tahu, jika suara petir terdengar untuk ketiga kalinya, seperti yang pernah Mak Ranti saksikan dulu, maka segel masa lalu yang selama ini tertutup akan terbuka kembali. Dan itu bisa berarti, semua yang selama ini dianggap mitos, sedang bersiap menunjukkan wajah aslinya. Petir ketiga akhirnya menggelegar tepat di atas teluk air manis. Cahaya kilat membelah langit, dan dalam sekejap, laut yang tadinya surut mendadak pasang dengan ganas. Ombak memukul karang, menciptakan suara seperti deru napas raksasa yang baru terbangun dari tidur panjang. Raka dan Mak Ranti hanya bisa berdiri terpaku di depan batu besar itu, saat tanah di sekitarnya mulai retak pelan, seperti membuka jalan. Dari dalam celah batu, air berwarna kehijauan mulai merembes keluar, disusul oleh lempengan logam lain yang muncul perlahan dari balik tanah. Tidak seperti yang sebelumnya, lempengan ini berbentuk bundar sempurna, dengan guratan halus membentuk pola pusaran air yang berujung pada satu titik pusat, lambang mata tertutup. Di bawahnya, tertulis dengan aksara asing yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Ia memotret cepat dan mengirimnya ke kontak terpercayanya di pusat studi simbol kuno di Jogja. Sambil menunggu balasan, Mak Ranti berkata dengan suara rendah, "Itu simbol dari barat selatan. Orang dulu menyebutnya sebagai negeri kegelapan. Negeri yang pernah membuat pelaut-pelaut besar kehilangan arah, bahkan warasnya." Raka mencoba menghubungkan semuanya. Jika Indrajaya, yang kini ia yakini sebagai Malin Kundang, membawa pulang sesuatu dari tempat itu, maka bukan hanya harta atau barang. Ia membawa bagian dari pengetahuan atau kekuatan yang tidak seharusnya dibawa manusia biasa. Ponselnya bergetar. Balasan pesan masuk dari temannya, lengkap dengan terjemahan dan catatan singkat. Raka, simbol itu disebut mata ketiga tertutup. Ini digunakan oleh kelompok pelaut rahasia abad 15 yang dikenal menyimpan kebenaran terlarang tentang asal-usul manusia Nusantara. Mereka diyakini tenggelam bersama kapal yang tak pernah boleh ditemukan. Raka menelan ludah. Kini segalanya menjadi lebih rumit. Malin Kundang bukan sekadar kisah anak durhaka yang dikutuk. Ia mungkin adalah bagian dari pelayaran terakhir kelompok pelaut yang menyimpan rahasia besar dunia lama. Rahasia yang dilupakan, atau sengaja dilenyapkan. Tiba-tiba, Mak Ranti mundur beberapa langkah, matanya membelalak. "Kau dengar itu?" Dari balik pepohonan, terdengar suara derak ranting dan langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Raka menoleh cepat, dan samar-samar ia melihat bayangan orang-orang berpakaian hitam, mengenakan penutup wajah, bergerak diam-diam mengitari mereka. Mereka bukan warga desa. Mereka datang tanpa suara, namun sangat terorganisir. Raka tahu, mereka tidak datang untuk menyambut. Mereka datang untuk mencegah sesuatu. Dan bisa jadi, mereka sudah tahu bahwa segel itu akhirnya terbuka. Langkah-langkah itu semakin dekat. Raka menahan napas, tubuhnya tegang. Di sekelilingnya, bayangan hitam mulai mengepung, membentuk setengah lingkaran mengunci dirinya dan Mak Ranti. Wajah mereka tersembunyi di balik penutup, namun sorot mata mereka tajam. Satu dari mereka maju, lebih tinggi dan kekar dari yang lain, dengan selempang merah melintang di dada. "Kau telah membuka segel yang seharusnya tetap terkubur," ucapnya dingin, suaranya dalam dan berat.
Mak Ranti melangkah maju, berdiri di depan Raka. Anak ini hanya mengikuti jejak yang dibiarkan terbuka. Kalau kalian ingin menutupnya kembali, kalian sudah terlambat. Lelaki bertopeng itu tak membalas. Ia mengangkat tangannya dan dua orang lainnya mendekat, membawa peti kecil dari kayu gelap yang tampak tua. Mereka membuka peti itu pelan, memperlihatkan benda yang membuat jantung Raka hampir berhenti. Potongan beling biru tua berbentuk pecahan prisma, mengeluarkan cahaya redup dari dalamnya meski tak tersentuh cahaya langsung. Ini yang dibawa pulang oleh Indrajaya, kata lelaki itu pelan. Dan ini yang membuat ia dikutuk. Mak Ranti menggeleng cepat. Bukan karena membangkang pada ibunya. Bukan karena kekayaan. Tapi karena benda itu. Benda dari dunia bawah laut yang tak boleh disentuh oleh manusia daratan. Raka mendekat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh mengalir dari potongan beling itu. Seperti menyentuh sesuatu yang berasal dari tempat asing. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan pertama berdiri di bumi ini. Beling ini, lanjut lelaki bertopeng, adalah kunci gerbang. Gerbang menuju tempat yang dahulu dijaga oleh pelaut tua. Tempat yang sekarang tak lagi punya penjaga. Dan setiap kali gerbang itu terbuka, satu kutukan akan terulang. Mak Ranti menatap Raka dengan tatapan berat. Indrajaya tak pernah durhaka. Ia pulang untuk memperingatkan. Tapi tak seorang pun percaya padanya. Mereka takut. Lalu mereka menyebarkan cerita yang bisa dipercaya anak-anak. Tentang durhaka. Tentang kutukan. Padahal yang dikutuk bukan dia, tapi tanah ini. Angin kembali berembus kencang. Lelaki bertopeng menutup peti perlahan. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Raka dan berbisik. Kami sudah menjaga rahasia ini selama 5 abad. Tapi kau baru saja membuatnya hidup kembali. Tiba-tiba, suara peluit panjang terdengar dari arah laut. Lelaki-lelaki bertopeng itu langsung mundur dengan cepat. Menghilang ke dalam hutan tanpa suara seperti bayangan yang larut bersama malam. Peti itu dibawa pergi. Seakan mereka tak pernah benar-benar ada. Raka berdiri terdiam. Di tangannya, ia masih menggenggam lempengan logam bundar dengan simbol mata tertutup. Mak Ranti berjalan pelan ke arahnya dan berkata dengan nada yang hampir seperti doa. Kalau kau masih ingin tahu siapa Malin Kundang sebenarnya, maka kau harus ke tempat terakhir yang tak pernah dicatat di peta. Raka menatap laut yang kini kembali tenang, tapi dalam hatinya, gelombang mulai bergulung. Ia tahu, jejak terakhir Indrajaya belum berakhir di sini. 3 hari kemudian, Raka naik kapal nelayan kecil menuju arah yang ditunjukkan Mak Ranti, sebuah pulau terpencil yang tidak pernah disebut dalam buku panduan wisata, tak tercantum dalam peta modern, hanya muncul dalam satu manuskrip tua yang ia temukan bersama lempengan terakhir. Pulau itu disebut sebagai Pulau Mata Hilang. Perjalanan menuju ke sana tidak mudah. Kabut laut menebal tanpa alasan logis. Arus tiba-tiba berubah arah, dan burung-burung camar enggan mendekat. Tapi saat garis pantai pulau itu mulai tampak di kejauhan, jantung Raka berdetak semakin cepat. Pulau itu sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara debur ombak, dan angin yang berdesir seperti bisikan yang tak habis-habis. Di tengah pulau, ia menemukan sebuah gua dengan mulut besar menyerupai rahang terbuka. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kapal, ombak, dan sosok manusia yang memegang potongan prisma biru, seperti pecahan beling dalam peti milik lelaki bertopeng. Di dasar gua, tertancap sebuah batu nisan sederhana, tanpa nama. Hanya satu kalimat tertulis di sana. Yang kembali tak selalu disambut. Yang menyelamatkan tak selalu dikenang. Raka berdiri di sana cukup lama. Angin laut masuk ke gua, menggema dalam ruang sunyi itu, seolah menghidupkan kembali suara-suara yang pernah terkubur ratusan tahun. Ia mulai memahami bahwa legenda Malin Kundang tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak durhaka. Legenda itu hanyalah cangkang dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Indrajaya bukan dikutuk karena tidak menghormati ibunya. Ia dikutuk karena mencoba menyelamatkan. Ia membawa pulang rahasia, bukan kekayaan. Dan karena dunia belum siap, maka ia dibungkam oleh kisah. Raka mencatat semua ini. Tapi ia tahu, tidak semua catatan harus dipublikasikan.
Sebab tidak semua kebenaran harus diceritakan pada dunia yang hanya ingin percaya pada apa yang mudah dicerna. Ia pulang dengan membawa satu hikmah yang akan terus ia ingat. Terkadang, mereka yang paling dikutuk oleh cerita adalah mereka yang paling berani menjaga kebenaran. Dan di balik setiap mitos yang diceritakan turun-temurun, mungkin ada seseorang yang memilih untuk dilupakan demi melindungi yang lainnya.